Baik, jadi untuk soal tes TOEFL, ya, jadi tes TOEFL itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes ini biasanya diujikan kalau misal kita ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Kadang juga diujikan karena kita ingin apply beasiswa, itu juga biasanya ada tes TOEFL-nya. Nah, untuk soal yang ada di dalam tes TOEFL nanti menguji tiga kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan, listening. Yang kedua, kemampuan tata bahasa atau grammarnya. Dan yang terakhir, reading. Dan kita sedang belajar yang materi grammar dulu. Dan materi grammar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah materi structure. Structure itu adalah materi untuk membuat kalimat, dan soalnya nanti bukan membuat kalimat tapi melengkapi. Jadi sebenarnya sama saja sih, karena soalnya adalah kalimat yang belum lengkap. Dan materi struktur kita sudah pelajari kemarin. Terakhir materi struktur itu adalah non clause. Dan karena yang struktur itu sudah selesai, maka kita pindah bagian, tapi masih di materi grammar dengan topik materi written expression. Nah, jadi kita materinya udah berganti topik yang baru. Nah, untuk soal written expression itu seperti apa? Nah, kalau udah ada bukunya di situ kan ada latihan soal ya. Latihan soal yang bagian grammar itu yang nomor 16 sampai nomor 40 adalah soal written expression. Bentuk soalnya itu kalimatnya lengkap, tapi ada kata yang bergaris bawah, ditandai dengan alfabet A, B, C, D. Nanti diminta mencari yang salah dari keempat itu yang mana. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di sini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan mengetahui gambaran umum dari soal written expression. Strateginya nanti gimana, dan juga skill dalam mengerjakan soal written expression. Tapi skill yang akan kita pelajari tentunya masih yang mudah ya, karena kan ini materi yang baru. Dan juga nanti dilengkapi dengan latihan soalnya. Nah, apa itu soal written expression? Nah, soal written expression itu adalah sebuah soal yang menguji pemahaman kita akan penulisan kalimat di dalam bahasa Inggris. Jadi, kita akan diberikan sebuah soal kalimatnya lengkap. Ada kalimat lengkap. Tapi ada bagian di dalam kalimat itu yang tidak tepat cara penulisannya. Mungkin tidak tepat dari sisi grammarnya, tensisnya, penggunaan verbnya, mungkin nggak tepat dari sisi penggunaan subjek ataupun penggunaan objek dan lain sebagainya. Jadi yang disalahkan itu adalah bagian di dalam kalimat tersebut, di mana kalimat itu kan adalah SPOK. Nah, nanti tinggal yang tidak benar di dalam kalimat itu yang mana. Nah, untuk yang perlu diketahui dalam soal written, yang pertama adalah jumlah soalnya ya. Jadi soal written expression ini nanti dimulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 40. Loh, kok ini soalnya di pertengahan gitu. Kan kalau soal grammar itu tadi kan terbagi menjadi dua. Yang pertama structure, jumlah soalnya itu dari nomor 1 sampai 15. Dan yang ini soal written, sisanya nomor 16 sampai dengan nomor 40. Jadi total untuk tes grammar itu ada 40 soal. Dan tugasnya sudah jelas tadi, yaitu menentukan kata atau frase yang tidak tepat penggunaannya di dalam kalimat. Jadi nanti kita akan diuji kemampuan untuk memahami penggunaan kata. Kata itu ya satu, misalkan John kata. Kalau frase, frase itu gabungan kata, misalkan in the class. Nah, itu ada kata yang digabung, in the class. Itu adalah frase. Untuk soal yang nanti
diujikan itu ada beberapa bagian yang mudah, seperti bagian awal itu 16 sampai nomor 20 awal itu soal mudah. Jadi usahakan nanti betul semua. Setelahnya ya soal medium. Dan terakhir itu di bagian akhir itu biasanya soal yang sulit 36 sampai 40. Dan target betulnya ini untuk nomor 16 sampai 40 kalau bisa ya di atas 15. Dan misalkan nggak bisa ya minimal 15 soal. Kenapa kita harus punya target? Ya kan kalau untuk dapat skor 500 ke atas, memang jumlah betulnya harus di atas separohnya. 40 soal ya di atas 25 atau minimal betul 25 soal. Itu adalah gambaran umum ya untuk materi tentang written expression. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Terus selanjutnya kita akan mengetahui ya contoh soal written expression. Ini adalah contoh soalnya seperti ini. Ini adalah kalimat yang udah lengkap tapi ada ABCD. Kita diminta mencari yang salah yang mana. Untuk strateginya atau tips umumnya yang pertama adalah pahami jenis-jenis kata. Kalau kita perhatikan di sini kan yang di garis bawah itu semuanya kata ya. Kata, ini cuma satu. Ini kata, ini semuanya kata kan. Kecuali ini adalah frase karena ada dua kata. Jadi pertama kita harus mengetahui kata. Ada kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Selain itu juga harus tahu fungsinya. Apakah kata yang diletakkan di sini memang benar tempatnya? Apakah ini betul fungsinya seperti ini? Gitu. Dan juga ketahui cara membuat kalimat. Nah, kalau membuat kalimat itu kemarin caranya adalah SPOK. Pertama subjek, kedua kata kerja. Terus yang selanjutnya adalah identifikasi kata dulu, ya, atau yang bergaris bawah itu diidentifikasi. Nah, kalau sudah diidentifikasi, kita tentukan yang bergaris bawah itu fungsinya di dalam kalimat untuk apa. Apakah dijadikan subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kalau kita nggak bisa untuk menentukan langsung dengan melihat pilihan ganda seperti ini, melihat alfabetnya, kita bisa pecah-pecah. Jadi kita pecah yang menjadi subjek mana. Nah, yang menjadi kata kerja mana, objeknya mana, keterangannya mana. Jadi harus dipecah-pecah dulu. Kalau misal nggak bisa secara langsung dengan hanya melihat yang bergaris bawah ini. Nah, kalau sudah tinggal kita mau menganalisa yang mana, misalkan mau menganalisa subjeknya dulu. Ada yang di garis bawah apa enggak gitu. Dan ingat-ingat, subjek itu harus terbuat dari kata apa. Begitu pula yang lainnya, misalkan menganalisa kata kerja. Ini kata kerjanya bentuknya apa? Ini untuk yang tunggal atau jamak. Terus cocokkan dengan subjeknya. Jadi kita perlu mengelompokkan kata atau frasenya di dalam kalimat sesuai dengan fungsinya. Jadi subjek, predikat, objek, atau keterangan. Terus yang paling penting adalah cek kesesuaian subjek dan verbnya. Karena inti kalimat itu di bagian predikat dan subjeknya. Jadi subjek dan predikat harus dicari dulu. Untuk hal-hal yang lain kayak objek atau keterangan itu untuk nanti di belakang. Yang paling penting adalah predikatnya. Ketika kita menganalisa yang bergaris bawah, itu juga jangan lupa dicek kata sebelumnya. Nah, ini misalkan saya menganalisa the day. Ya, kita cek sebelumnya itu apa. Nah, biasanya ada hubungannya antara sebelum atau setelahnya. Terus kelompokkan kata ya seperti tadi itu ya, yang jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan yang mana. Nah, jadi ini adalah gambaran umum saja. Terus untuk skillnya nanti satu persatu, dan skill yang nanti kita pelajari masih gampang ya, karena masih belajar untuk mencocokkan subjek dan predikat. Nah, sekarang kita masuk ke skill yang pertama. Kalau untuk di buku itu skill 11 ya. Jadi skill 11 itu adalah strategi yang paling mudah, yaitu skill subject dan verb agreement.
Nah, apa itu subject verb agreement? Subject verb agreement itu adalah mencocokkan subjek dan predikatnya. Jadi kita hanya membahas tentang subjek dan predikat aja di sini. Kenapa kok skill awal ini skill yang mencocokkan subject verb? Kenapa? Karena biasanya soal awal itu 16 sampai nomor 20 itu soal yang mudah. Kalau mudah, kadang itu hanya menguji kata kerjanya itu penggunaannya benar atau tidak, cocok enggak sama subjeknya itu. Terus sebagai catatan, sebuah subjek itu harus menggunakan kata benda. Jadi subjek itu harus pakai kata benda. Dan kata benda ini ada yang tergolong orang, ada yang tergolong hewan, barang, nama tempat. Jadi inti dari sebuah subjek harus dengan kata benda. Dan kata benda itu juga ada jumlahnya. Ada yang jumlahnya satu atau singular. Ada juga yang jumlahnya banyak. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya plural. Untuk benda yang jumlahnya satu itu ciri-cirinya nggak ada S-nya. Contoh a book. Dan biasanya ada awalan angka-angka kayak misalkan one, e. E itu artinya satu. Kalau jamak itu ciri-ciri bendanya ada tambahan S-nya seperti box gitu. Tapi ada juga kata benda yang memang tidak berakhiran S tapi jumlahnya itu adalah banyak. Contohnya adalah people. Jadi people itu walaupun nggak ada S-nya dia tergolong jamak. Kok bisa? Karena ada kata benda yang dalam pembuatannya dari tunggal ke jamak dengan hafalan. Itu namanya adalah irregular noun. Bisa dicari nanti di Google irregular noun itu nanti ada beberapa daftar dan itu nggak banyak gitu. Tapi secara umum kata benda yang jamak itu berakhiran S. Nah itu ya. Terus kalau verb itu ada verb satu ya. Nanti ini tinggal kita lihat di soal itu menggunakan verb yang mana. Jadi predikat atau kata kerja itu ada angkanya, ada nomornya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan makan ya udah tetap makan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu misalkan ada satu kata kerja itu bisa dirubah-rubah menjadi verb nomor 2, verb nomor 3, verb satu ing. Gitu. Nah, ini adalah daftar ya, kolom. Di sini kita akan belajar untuk mencocokkan subjek dengan kata kerja. Yang perlu diperhatikan di sini, kita juga harus hafal subjek. Subjek itu pelaku. Pelaku itu bisa menggunakan kata benda. Loh kok di sini bukan kata benda gitu. Nah, kalau ini namanya pengganti kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya pronoun. Di sebuah subjek itu aslinya memang menggunakan kata benda, tapi kalau kepanjangan itu bisa diganti dengan ini, gitu ya. Nah, yang pertama harus tahu subjek dulu. Ini ada subjek saya, kamu, kita, mereka. Kalau mereka itu digunakan untuk menggantikan benda atau orang yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi mereka itu enggak terbatas hanya untuk orang saja, tapi untuk barang, hewan itu juga bisa kalau jumlahnya lebih dari satu. Terus he ini sebenarnya untuk menggantikan orang laki-laki. John, my father. She untuk menggantikan satu orang perempuan. Misalkan Annie, my mother. It ini untuk menggantikan satu benda. Menggantikan satu yang bukan orang. Misalkan benda, hewan. Gitu. Berarti kita harus tahu dulu nih subjeknya. Penggantinya bisa pakai ini, tapi kalau di soal ya kadang pakai pengganti seperti ini kadang. Tapi juga biasanya menggunakan kata benda aslinya, menggunakan nama-nama kayak misalkan book, the boy, gitu. Jadi harus jeli ya untuk menganalisa subjek. Terus kalau kata kerja ini kata yang memberitahukan sebuah aktivitas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya ditulis P, SP, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu verb. Untuk kata kerja nanti kita cek dulu yang digunakan itu kata kerja jenis yang mana. Jadi ada 3 jenis kata kerja ini ya. Nanti dicek dulu golongan mana.
untuk kata kerja itu bisa menggunakan kata kerja jenis to be. Jadi to be ini singkatan dari ini ya. Jadi hafalkan. Ada is, am, are, was, were. Itu kalau disingkat, itu namanya adalah kata kerja bantu to be. Dan untuk penggunaan to be ini harus cocok sama subjeknya. Itu tunggal, jamak, harus cocok. Terus yang kedua, kadang juga bisa menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama itu yang biasa kita ketahui. Yang pertama kali diucap itu adalah kata kerja bentuk pertama. Misalkan makan, bahasa Inggrisnya adalah eat. Nah, itu verb satu namanya, pertama. Pergi, go, itu bentuk pertama. Dan kata kerja yang bentuk pertama itu ada yang biasa, murni, ada juga yang dikasih tambahan s. Misalkan go jadi goes, study, study itu jadi studies, eat jadi eats. Nah, jadi harus perhatikan juga ya kata kerja bentuk pertamanya itu yang biasa atau yang dikasih s. Terus bisa juga nanti kata kerja menggunakan have atau has. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Nah, kalau have itu nanti untuk subjek gimana, has juga bagaimana. Itu adalah kata kerja yang bisa digunakan nanti. Kita harus bisa membedakan nih antara to be kata kerja bentuk pertama ataupun have dan has. Jadi harus bisa membedakan. Nah, kalau to be kan udah familiar kan seperti ini. Terus untuk mencocokkannya gimana? Nah, kalau misal kata kerjanya pakai to be, nanti dilihat jenis to be-nya. Kalau to be yang berakhiran s ini was, is, yang berakhiran s ini, maka pelakunya harus jumlahnya satu. Kita lihat nih, I was cocok. Kenapa? Karena I saya itu jumlahnya satu. Bisa pakai was. Nah, kalau nggak pakai was, bisa pakai to be satunya lagi. Am, I am. Gitu. Jadi jangan sampai salah. I are atau I were. Enggak. I am, I was. Jadi yang to be menggunakan s itu untuk pelaku yang jumlahnya satu. Terus yang berikutnya, to be yang menggunakan ada kata R-nya. Ini are, were. Ini untuk pelaku yang jumlahnya lebih dari satu. You, we, they. Jumlahnya lebih dari satu. Nah, nanti bisa pakai are, bisa juga pakai were. Yang penting jangan terbalik. You was. Jangan terbalik gitu ya. Nah, selanjutnya kalau menggunakan kata kerja ini. Kalau ini kan namanya to be. Kalau menggunakan kata kerja, kalau untuk yang pelaku a, you, we, they, itu pakai verb satu biasa. Misalkan saya pergi, I go. Itu, you go. Tapi kalau misalkan pelakunya orang laki-laki, perempuan, satu barang, dan mereka adalah jumlahnya satu, maka verb satunya harus dikasih s. Jadi kesimpulannya adalah kalau pakai verb satu, pelakunya harus jamak, kecuali saya ya. Kalau pakai verb satu s, pelakunya harus satu. Gitu. Harus dicermati nih ya. Karena nanti kalau soal cuma disuruh nyocokin aja ini kata kerjanya. Terus selanjutnya kalau kata kerjanya menggunakan have atau has. Tadi kalau kata kerja yang akhirannya s itu pasti untuk pelaku yang jumlahnya satu. Nah, kita perhatikan nih. S, 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 S. Ya, itu aja. Berarti sisanya itu untuk pelaku yang jamak kecuali saya ya. Ini adalah bagan atau table untuk mempermudah kita mencocokkan subjek dengan kata kerjanya itu. Oke, silakan bisa dipahami dulu. Ada pertanyaan mungkin Pak Bambang mungkin Pak masih ingat nggak Pak materi-materi sekolah dulu? Ya, agak-agak ingat lagi. Oke, ingat ya Pak ya. Nah,
Nanti kalau di soal tinggal di ini aja Pak, dicermati nih kata kerjanya pakai yang mana. Jadi kalau mau mengerjakan soal yang bergaris bawah itu, yang paling penting itu cari kata kerjanya dulu Pak. Karena itu inti kalimat di situ. Yang lain-lain kayak kayak to, in, ini nggak usah diperhatikan dulu. Itu kan cuma keterangan. Nah, itu bisa di screenshot atau apa karena nanti kan kita mau latihan soal ya di sini. Nah, sekarang kita belajar mengaplikasikannya ya. Nah, ingat, tadi kata kerjanya bisa jenisnya tiga, bisa to be, bisa verb satu biasa atau verb satu s, dan satu lagi have atau has. Ya. Ciri-cirinya, ketika kata kerjanya ada s-nya, maka pelakunya harus satu. Nah, kita lihat di sini, ada kalimat John in the class is are happy. Kita lihat di sini. Kalau kata kerjanya kita lihat dulu ini. Is dan are itu tadi masuk kategori to be, ya kan? Nah, sehingga sekarang kalau yang ada s-nya itu pelakunya harus tunggal. Kalau yang pakai r itu pelakunya jamak. Berarti kita harus cari subjeknya di sini. Nah, kalau subjek itu berada sebelumnya kata kerja. Tapi hati-hati, belum tentu tepat sebelumnya, belum tentu. Karena sebuah subjek itu adalah kata benda yang berdiri sendiri. Ini sebelumnya is, ada the class. Ini bukanlah sebuah subjeknya, tapi ini keterangan. In, karena ada in-nya ini. Maka kalau ini keterangan, anggap aja nggak ada, dicoret aja seperti ini. Nah, biar kita nggak misunderstanding dengan subjeknya. Karena John ini adalah satu jumlahnya, berarti yang tepat adalah is. John in the class is happy. Gitu. In the class anggap gak ada. Terus selanjutnya the boy with Agus were happy. Was dan were tadi tergolong to be. Ya. Nah, berarti kalau yang ada s yaitu untuk pelaku yang jumlahnya satu. Kita lihat pelakunya mana. Sebelumnya kita cek. Agus. Ini kan orang ya. Nah, kita jangan terkecoh di sini. Sebelumnya Agus itu ada kata apa? Nah, ini with ini sama dengan in. In tadi kan keterangan, maka with Agus ini adalah sebuah keterangan. Kalau keterangan hanya tambahan, kita coret aja kayak gini. Nah, jadi pelakunya yang mana? Yang depan sendiri ini, the boy, laki-laki. Nah, karena ini tunggal satu, maka pakainya yang was. Jawabannya the boy was here. Itu adalah contoh untuk mencocokkan subjek dan verb. Jadi untuk kesimpulannya di sini adalah hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan prepositional phrase atau nama lainnya adalah kata keterangan yang diletakkan di antara subjek dan verb. Ini namanya prepositional phrase. Kata yang diawali preposisi ini namanya prepositional phrase atau kata keterangan. Jadi keterangan ini kadang diletakkan di antara subjek dan verb. Dan tidak boleh sebuah kata keterangan itu dimasukkan menjadi bagiannya subjek, itu nggak boleh. Jadi harus dihilangkan aja udah. Maka kita juga harus belajar menghafal kosakata preposisi. Karena preposisi nggak cuma in, at, on. Kalau nggak menghafal, nanti kalau mengerjakan soal di garis bawah itu yang kata-kata keterangan atau yang menggunakan preposisi garis bawah. Karena biasanya munculnya itu selalu diulang-ulang. Terus contoh selanjutnya ada the cat under the table. It's, nah itu harusnya satu-satu ya. Yang ini pertama it biasa, ini salah ketik, ini biasa ya. It, yang kedua yang s, it's. Ini artinya makan. Nah, ini tergolong kata kerja yang mana? To be yang nggak mungkin kan, to be tulisannya kayak gini. Berarti tergolong yang kata kerja verb satu yang verb satu s. Tuh. Jadi cara mencocokkannya gimana? Nah, kalau tadi kan ini it ya, biasa ini it's. Kalau kata kerja yang ada s-nya akhirannya, maka harus harus dengan subjek yang jumlahnya satu, kan? Misal, yang benar yang mana? Kita lihat subjeknya.
The cats. Ini subjeknya kan ada S-nya. Berarti ini bendanya lebih dari satu. Kalau bendanya lebih dari satu, nggak cocok sama its. Karena its itu tadi untuk jumlah yang satu. Nah, kalau untuk yang verb 1 dan verb 1S, caranya yang gampang kayak gini aja. Kalau subjeknya sudah ada S-nya, ini sudah ada S-nya, maka kata kerjanya itu biasa, verb 1 biasa. Tapi kalau subjeknya nggak ada S-nya, misalkan the boy, maka pilih kata kerja yang ada S-nya. Jadi selalu berbanding terbalik. Tapi nggak bisa. Ketika kata benda atau subjeknya ada S-nya, verbnya ada S-nya nggak bisa. Nanti double S, gitu ya. Jadi nanti untuk mengingat-ingat seperti itu. Terus yang selanjutnya ada have sama has. Nah ini jadi tergolong yang tadi, yang bentuk ketiga ini, have, has. Ciri-cirinya kalau ada kata berakhiran s, kata kerjanya, maka subjeknya harus jumlahnya satu. Kita lihat my friend, jumlahnya satu. Tadi yang tepat adalah my friend has. Ya. Itu adalah contoh untuk materi subjek dan verb. Biasanya munculnya di nomor 16 sampai nomor 20. Jadi 5 nomor ini kadang yang disalahkan itu kata kerjanya. Jadi harus jeli dan hati-hati ya untuk mencari mana yang salah. Oke, seperti itu selesai untuk materi tentang subjek dan verb agreement, mencocokkan subjek dan verb. Selesai. Oke, kalau sudah mungkin ada pertanyaan, silakan. Miss Adinda mungkin yang baru kira-kira gimana nih Miss Adinda? Gampang atau sulit materinya? Lumayan. Lumayan ya. Iya, jadi di situ Miss Adinda cuma belajar untuk bagaimana cara menggunakan kata kerja dengan subjeknya yang tepat. Jadi dalam bahasa Inggris memang aturannya gitu, harus dicocok-cocokin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak perlu ya. Saya pergi ya udah saya pergi aja. Nggak perginya ada S-nya enggak. Itu adalah materi tata bahasa ya dalam bahasa Inggris seperti itu. Terus kalau Miss Eka gimana Miss Eka? Kira-kira mudah atau sulit ini materinya kan materi anak SMP ini. Sementara yang awal masih mudah. Mudah ya. Iya, iya. Baik. Oke, sekarang kita belajar untuk latihan ya di sini. Tadi hati-hati ketika ada kata keterangan di antara subjek dan kata kerjanya itu dicoret saja biar apa? Biar nggak kebingungan, biar nggak dijadikan subjek atau tambahan subjek dengan. Yang menjadi subjek itu kata benda yang berdiri sendiri. Kata benda itu orang, barang, hewan, atau kata gantinya ini kayak gini juga bisa. Tapi seringnya kalau dalam soal menggunakan nama-nama benda kayak gini, gitu ya. Ciri-ciri benda itu jumlahnya satu, nggak ada S-nya. Kalau benda lebih dari satu, ada S-nya. Itu. Kalau ada kata yang diawali oleh preposisi seperti in, at, on, itu cuma keterangan dengan kata setelahnya. Dicoret aja. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Di sini ada soal latihan untuk memahamkan kita tentang subjek dan predikatnya itu cocok apa tidak. Itu kata kerjanya tadi menggunakan yang sudah kita pelajari. Tapi hati-hati, nanti ada kata keterangan di antara subjek dan verb. Itu kalau ada kata keterangan di kayak gini-gini aja, dikotakin kayak gini. Dan kata keterangan itu nggak cuma satu biasanya. Kadang dua, kadang tiga. Gitu. Terus kalau ada koma dua seperti ini hanya sebagai pemanis atau penjelas kata sebelumnya. Jadi nggak perlu dianalisa, nggak apa-apa. Karena ini hanya sifatnya sih ini. Kata sifat aja ini. Yang paling penting temukan subjek dan verbnya. Kalau cocok berarti benar. Jawabannya korek. Tapi kalau nggak cocok berarti salah. Jawabannya incorrect. Nanti tunjukkan juga subjek dan kata kerjanya mana.
Nah, saya contohkan di sini the climbers. Ini sudah jelas subjeknya karena kalau subjek itu pasti menggunakan benda. Kok taunya nih climbers kata benda? Karena ada awalan the-nya. Jadi kalau kata benda biasanya diawalin the. Bendanya bukan the, tapi yang setelahnya ini climbers. Karena bendanya itu ada S-nya, berarti ini jumlahnya lebih dari satu. Kita cek ke belakang untuk cari kata kerja. Ini on the surface, ini keterangan ya, karena ada awalan on. Of the mountain, ini juga keterangan. Ya udah coret aja nih. Kalau ada kata berdiri sendiri, setelahnya subjek, yang penting bukan keterangan ya, itu pasti kata kerjanya. Need. Nah, kita lihat nih, need ini jenis kata kerja yang mana? Nah, to be ya bukan kan, to be kan kayak gini bentuknya. Have has apalagi kan bentuknya udah kelihatan. Oh, berarti yang bentuk verb satu, ya kan? Tinggal verb satu biasa atau verb satu yang dikasih s. Ya kita lihat tadi, need. Nah, need ini berarti kata kerja apa yang verb satu biasa. Cocokkan dengan di sini. Nah, tadi ciri-cirinya ketika subjek ada s-nya, maka kata kerjanya jangan ada s-nya. Jadi harus berbanding terbalik ya. Nah, kita lihat ini. Need verb satu untuk pelaku yang seperti apa? Nah, ini verb satu. Untuk pelaku yang mana ini? I bisa, you bisa, we bisa, they. They itu jumlahnya lebih dari satu.